Kita ada laporan. Laporan lagi. Full ini. Ini 1 minggunya full ini. Oh, jadi sebenarnya ini kebetulan ya. Jadi awalnya saran-sarannya dari Kak Yola, misal harus sebelum ikut PMM kalian harus tahu ini, setidaknya harus cari ini kayak tips-tipsnya biar gitu, tidak Kak. salah jalan dan tidak menyesal gitu, Kak. Oh, untuk saran ya. Saran saya itu Halo teman-teman, kembali lagi di Aquaculture Podcast. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih. Aku ditemenin sama teman baru aku dari mahasiswa angkatan 2022. Monggo. Halo Kak Yola. Kenalkan, nama saya Anta Zaki dari angkatan 2022. Sebelumnya kita udah pernah ketemu ya Kak, waktu perkenalan TOD. Karper, mohon maaf. oh ya siapa namanya? Anta Kak. Anta. Oh ya, halo Anta, halo Kak Sofi. Halo Kak Yola. Nah, ini udah di-spill nih siapa narasumber kita sama Anta. Nah, di sini kita ada narasumber kita ada Kak Yola, siapa namanya? Sri Agnes Yolanda. Aku lupa namamu. Cantik soalnya namanya. Aku perkenalkan diri dulu ya Kak ya. Nah, boleh nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Yolanda Sinaga. Saya Prodi Aquaculture angkatan 2021. Oke, salam kenal Kak Yolanda. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, ada apa dengan Kak Yola? Panggilannya Kak Yola kan ya Kak? Biasanya. Iya Kak Yola. Nah, apa nih? Kenapa kok kita ngundang Kak Yola? Nah, jadi sekilas informasi, Kak Yola ini adalah salah satu mahasiswa dari Sikia yang berhasil menjadi mahasiswa program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM ya, Kak? Iya Kak, ya. Nah, sebenarnya Anta sendiri udah kenal nggak sih apa tuh PMM kayak gitu? Untuk maba 2022 sih sepertinya masih belum ya Kak, untuk mengenal apa itu PMM, seperti apa itu PMM, bagaimana cara mengikuti PMM gitu. Mungkin bisa Kak Yola jelaskan. Nah, iya nih Kak Yola, bisa nih gambaran bagi kita yang masih awam. Kayak apalagi baru angkatan kedua ya Kak Yola? Iya, baru angkatan kedua. Nah, itu kayak wow banget sih. Apa sih Kak? Bisa dong dijelasin kayak gitu ke kita. Oh ya, jadi PMM itu adalah program dari Kemendikbud. Jadi itu adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kita tuh bertukar antar pulau. Jadi kita memilih pulau di luar domisili asal sama di luar kampus asal kita. Nah, ini bisa diikuti prodi apa saja tergantung kampus masing-masing sih. Jadi ini masih angkatan kedua. Biasanya dibuka tiap tahun. Nanti bakalan ada angkatan ketiga lagi, tapi kurang tahu kapannya. Oh, berarti dibuka tiap tahunnya nih. Kak Yola sendiri itu apa namanya? Dengar informasi ada PMM nih, Kak Yola cari sendiri atau ditawarkan atau gimana nih Kak? Oh, jadi sebenarnya ini kebetulan ya. Jadi awalnya tuh saya lagi cari-cari informasi beasiswa di Google. Nah, ada iklannya di bawah. Terus saya coba buka. Ternyata masih buka pendaftarannya. Jadi saya pikir apa salahnya mencoba gitu. Oh, apa salah tarik gitu. Untuk persyaratan ikut PMM ini apa aja ya Kak? Nah, susah nggak sih Kak? Kayak susah ya kedengarannya. Sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Cuman waktu itu saya daftarnya udah mepet penutupan tanggal pendaftaran. Jadi ngurus berkasnya itu semua mepet. Kalau berkasnya nggak susah-susah banget dan juga tidak ada tes akademik, cuma ada IPK.
Oh, berarti pakai itu ya Kak, apa namanya, nilai IPK gitu dari. Iya. Kalau yang diurus tuh surat keterangan mahasiswa aktif, BPJS, keterangan domisili, nah gitu-gitu. Kalau untuk tesnya itu ada tes kemarin namanya survei kebinekaan. Nah, survei kebinekaan ini kayak kita diberi pertanyaan tentang seberapa sih toleransi kita gitu. Kalau untuk tes akademik yang lain nggak ada. Walah, berarti ya ternyata nggak terlalu susah sih. Tapi itu bisa diikuti mulai dari semester berapa ya Kak? Mulai dari semester 3. Tapi beberapa kampus bolehin mahasiswanya ngikutin pertukaran mahasiswa itu semester 5. Barangkali entah mau berminat ya kan? Insya Allah. Insya Kalau ada Allah. kesempatan. Nah, nih Kak, kan Kak Yola pertukaran ke Universitas Borneo nih ya Kak? Ya. Nah, itu Kak Yola itu milih sendiri apa ada pilihan nih kalau mau pertukaran itu, bisa milih kampus ini, dan berapa lama gitu kita harus ada di sana kayak gitu? Oh ya, jadi awal mendaftar itu kita bikin akun dulu di webnya PMM. Nah, pas sudah daftar itu nanti kita bakalan dikasih pilihan universitasnya. Tapi syaratnya itu tadi, kita nggak boleh milih universitas yang berada di pulau domisili asal sama di pulau kampus asal. Okay. Saya domisilinya di Sumatera Utara dan kampus saya di Jawa Timur. Jadi saya nggak boleh diambil di Sumatera Utara sama Jawa Timur gitu. Walah, ambil ke luar negeri nggak boleh. Kalau ke luar negeri ini beda lagi, ISMA. Oh, oke. Untuk IPK minimal tuh berapa ya Kak agar bisa ikut PMM ini? Kemarin seingat saya 3 ya kalau salah. Udah ada lupa. Salah, entah kayaknya IPK-nya lebih dari 3 ini yang tanya. Amin. Berapa lama Kak kita harus melakukan PMM ini? Nah, kalau PMM itu sebenarnya 1 semester, tapi beberapa kampus kan lamanya 1 semester itu beda-beda. Kalau di sini 4,5 bulan aja. Cuma 4,5 bulan. Wah, iya. Singkat, lumayan. Ayo kuliah di sana saja. Tapi misalnya kita milih di Provinsi Bali gitu, apakah boleh ya Kak? Misalnya PMM kita ambilnya di Bali. Kan domisili saya di Pulau Jawa, terus saya ngambil di Nusa Tenggara atau di Bali, apakah boleh gitu? Boleh. Syaratnya asalkan di luar pulau domisili asal sama pulau kampus asal. Oke. Berarti Kak Yola udah hampir 1 semester berarti Kak di Universitas Borneo. Iya, udah. Nanti Desember udah balik. Oh, udah balik ke. Berarti ini udah mulai kangen nih sama sama teman-teman yang di Banyuwangi. Udah dong. Udah kangen banget. Nah, oh ya Kak, pasti pertanyaan lainnya juga yang mendasar itu selain syarat-syarat. Nah, itu dibiayain nggak sih? Apa kita biaya sendiri kayak gitu? Oh iya, jadi PMM itu dibiayain sama pemerintah. Jadi kita dikasih uang saku, sama pas baru sampai itu kita dikasih uang uang kedatangan. Jadi per bulannya itu kita dikasih 1,2 juta. Itu untuk biaya hidupnya aja gitu ya Kak? Iya, sama BPJS itu ditanggung. Kalau BPJS yang mandiri, kalau BPJS yang dibayar pemerintah udah nggak dibayar lagi. Oh, terus Kak itu itu aku sampai lupa ini saking excitednya ini. Kalau untuk biaya di sana nih di universitas gitu ada pembayaran nggak? Kayak harus bayar ini apa? Udah pure nggak usah bayar apa-apa ke univ di sana gitu. Jadi kita cuma ya wes biaya hidup gitu. Oh, kalau di sini kita nggak perlu bayar UKT lagi, kita bayar UKT-nya ke kampus asal, tetap ke kampus asal. Dan di sini kita cuma bayar tempat tinggal. Oh, tempat tinggal. Ya, kami tinggal di rusun UBT kayak
asrama gitu. Oh, ada asramanya, asrama khusus PMM gitu ya, mahasiswa PMM. Sebenarnya asramanya buat mahasiswa UBT, tapi sekarang tidak dibuka untuk mahasiswa UBT. Jadi di sini sekarang hanya mahasiswa PMM aja. Walah. Yang berarti Kak Yola ini udah dapat lumayan banyak teman dong di sana, apa sedikit gitu yang mengikuti PMM ini? Di sini kakak? Iya, di yang teman-temannya Kak Yola, yang Kak Yola tahu gitu di sana. Oh, kalau di sini kami anak PMM ada 42 orang. Banyak. Rame. Ya, dari berbagai daerah. Jadi kita daerahnya macam-macam. Nah, seru kayaknya ya. Dapat banyak teman. Apa sih Kak yang memotivasi Kak Yola untuk ikut PMM ini sebenarnya? Atau cuma iseng-iseng aja gitu ikut? Awalnya iseng ya. Terus tertariknya karena itu kayak menarik gitu. Kita pergi ke pulau yang berbeda sama tempat kita tinggal dan bertemu sama orang-orang baru. Terus kita juga ada kegiatan modul Nusantara. Nah itu yang membuat saya tertarik. Wah, cocok untuk anak-anak ekstrovert. Kalau anak-anak introvert seperti saya kayaknya kayak takut gitu ke pulau lain kayak gitu. Susah nggak Kak? Kan Kak Yola asalnya Sumatera Barat nih. Terus kuliahnya di Jawa Timur, di Banyuwangi. Terus 1 semester harus ke Universitas Borneo di Kalimantan. Shock nggak Kak sama budayanya atau makan di Banyuwangi, makanan di Kalimantan, kayak gitu? Saya asalnya dari Sumatera Utara Kak, bukan Barat. Iya. Medan Kak. Sorry. Tapi kamu malas. Ya gimana? Kalau susahnya sih enggak ya, karena mungkin udah terbiasa jauh dari orang tua. Cuman susahnya itu ya itu tadi makanan. Karena kan makanannya beda-beda. Jadi kebiasaan makannya terus kurang cocok di lidah gitu, itu yang bikin susah gitu. Aku pernah dapat informasi nih, katanya Kak di sana mie-nya nggak ada sausnya Kak. Iya. Gimana Kak? Dapat informasi dari temennya Kak Yola sih, kayak katanya di sana mie sedapnya sedikit berbeda. Bukan mie sedap sih, maksudnya mie instannya sedikit berbeda. Oh, mie sedap ya? Kalau itu kurang tahu Kak, nggak pernah beli mie instan. Oh, kayak salah informasi ya. Seperti yang di-share sama temennya Kak Yola. Di-share sama temennya Kak Yola. Waduh. Tapi ada nggak makanan yang Kak Yola favoritin selama kuliah di Universitas ini? Makanan favorit ya? Kalau makanannya di sini nggak jauh beda sama yang di Jawa, karena kebanyakan orang-orang di sini tuh pindahan juga dari Jawa Kak. Sampai podo sama aja, cuman bedanya di sini kan kebanyakan hasil laut. Jadi di sini kebanyakan jual mereka hasil laut itu murah-murah gitu. Yang mahal di sini ayam. Jadi kebanyakan dijual ayam juga. Kalau di rumah makan. Emang di sana tuh contoh makanan khasnya asli Kalimantan Utara itu apa sih Kak? Mungkin bisa di-spill gitu. Kalau makanan khas sih nggak ada ya, karena sukunya di sini beda-beda gitu. Ya sih banyak di sana. Di sini benar-benar nyampur semua, karena semuanya di sini orang pendatang gitu. Kebanyakan orang pendatang. Banyak orang Jawa, orang Toraja gitu. Oke. Lumayan seru sih kayaknya kedengarannya, kayak tidak seawam yang kita pikirkan ternyata. Nah Kak, ini kan Kak Yola pertukaran pelajar ya, 1 semester. Nah itu metode kayak perkuliahannya itu gimana? Kak Yola mengikuti di Universitas Borneo sama di UNER Setia Banyuwangi, atau ya udah selama 1 semester Kak Yola cuma ngikuti pelajaran yang ada di Universitas Borneo kayak gitu? Oh iya, di PMM itu ada 2 metode Kak.
Jadi kita bisa, metode pertama itu kita bisa ngambil full SKS di kampus penerima. Kemudian metode kedua tuh kita bisa mengikuti perkuliahan di kampus asal sama kampus penerima. Kayaknya pusing itu. Tapi di kampus penerima itu minimal SKS-nya 20. Dan kita 4 SKS itu udah modul Nusantara. 16 Kak. Sorry, 16. Untuk Kak Yola sendiri ini mengikuti yang metode keberapa Kak? Yang satu apa yang kedua? Saya metode yang kedua. Saya tetap kuliah di UNER 3 matkul. Berarti nggak full matkul gitu ya? Lebih 3 di sini terus sisanya di Universitas Borneo gitu ya? Iya, betul. Nggak pusing Kak kayak gitu Kak? Nggak pusing apa ya Kak? Sejujurnya sih pusing. Menyesal nggak Kak? Pertanyaan tuh biasanya gini, menyesal nggak ikut PMM? Kalau menyesal sih nggak ada sih. Karena seru-seru aja, beneran seru. Cuman coba kuliah di UNER juga pusing. jadi sama aja gitu. Nah, nih Kak, apa namanya? Itu pernah nggak ketemu jadwal yang tempuk gitu? Pernah, tapi jadwalnya di UNER. Yang tabrakan itu jadwal di UNER. Oh, nggak dari 2 univ itu nggak ya Kak? Tapi dari univ itu sendiri gitu. Enggak, jadi pas awal KRS-an di sini kita milih yang jadwalnya jangan ada yang tabrakan sama di kampus awal buat metode pembelajaran yang kedua itu. Oh, itu berarti Kak Yola ini di sana itu bebas milih kayak matkul gitu. Yang penting nggak bertabrakan sama matkul yang di UNER gitu. Oh ya, sebentar ya Kak. Ya. Untuk matkul yang dipilih itu sebenarnya bebas Kak. Kita bisa belajar dari prodi lain. Oh, tapi waktu saya konsultasi sama dosen pembimbing gitu, disarankan buat ambil matkul yang satu prodi aja dari prodi aquaculture biar konversinya gampang gitu. Wah, ini nih. Barusan Kak Yola bilang tentang konversi nih. Ini maksudnya gimana Kak? Bisa dijelasin nggak? Kan udah ikutin, emang apa manfaatnya, apa bisa dikonversikan jadi apa gitu di UNER sehingga mempermudah kita untuk kelulusan atau gimana nih Kak kalau ikut PMM nih? Oh iya, jadi konversi itu biar pas kita kan kuliah di sini. Nah, kita ngambil matkul, misalnya saya prodi aquaculture kan, misalnya saya ambil matkul yang dari prodi hukum. Nah, ini matkul yang prodi hukum ini cocoknya dikonversi ke matkul yang mana di aquaculture. Begitu. Jadi biar gampang, saya ambil yang aquaculture aja. Tapi ada yang matkulnya beda, tapi mirip gitu. Jadi nanti misalnya saya ambil di sini kesehatan ikan. Nah, di UNER itu namanya penyakit ikan. Gitu. Menyingkirkan. Tapi mirip. Nah, itu nanti yang saya pelajari di sini dikonversi jadi itu. Jadi matkul itu nanti di UNER saya tidak ambil lagi gitu. Walah, jadi kayak oke. Jadi kayak kalau udah ngambil matkul di Universitas Borneo nih yang mirip, berarti kita nggak perlu ngambil lagi di UNER Banyuwangi gitu ya Kak? Iya. Tapi beberapa saya ambil matkul yang sama, tapi di sini saya belajarnya sama semester 5 sama semester 7. Dahuli berarti ya Kak. Dapat spoiler katanya. Dapat spoiler nih teman-temannya ini. Jadi pusingnya makin pusing gitu. Iya. Kayaknya teman-temannya Kak Yola yang semester 3 ini aja udah pada pusing ini. Pada sambat ini. Bahasa Jawa udah sambat. Ya, kalau saya lihat sih sambat banget ya, karena matkul praktikum di semester 3 kan ada 6. Nah itu saya nggak ambil semua. Oh gitu.
Jadi enak dong Kak. Enggak, Bisa ngambil nanti beberapa itu kelas. saya ambil di semester lain, bukan nggak ambil lagi. Berarti ada yang intinya kayak berarti Kak Yola masih punya hutang gitu ya Kak? Ya. Kayak, berarti nanti apa Kak Yola praktikum sama adik tingkat? Iya betul. Ternyata itu minusnya. Kalau PMM kita nggak bareng-bareng sama teman ternyata. Ya karena syarat dari UNER waktu saya konsultasi praktikumnya harus 100%. Jadi makanya saya nggak bisa ngambil matkul yang ada praktikumnya itu secara daring. Biar saya nanti ikut praktikum gitu. Wah, berarti 6 matkul yang ada praktikumnya ini Kak Yola belum ngambil semua ya Kak? Iya belum. Nanti di semester lain baru diambil. Semangat Kak. Aku tahu itu berat kalau bukan sama teman. Tapi untuk di sana itu ada nggak Kak kayak perbedaan kuliah di sini sama di sana itu perbedaannya apa? Kayak pelajarannya gimana? Terus suasananya gimana gitu? UNER keras soalnya. Ini agak sensitif. Kalau perbedaan pasti beda ya, pasti beda. Kalau di sini nggak tahu ya apa karena sama-sama setuju jadi lebih santai. Lebih santai. Kalau di sini kebanyakan tugas kelompok sih, kerja kelompok sama anak semester 7 gitu. Tapi untuk tugas pribadi dari dosen itu jarang. Oh gitu. Jadi di sana slogan mendidik dan mendadak nggak ada ya Kak? Nggak ada. Slogan mendidik dan mendadak ala UNER. Aduh. Oh ya Kak. Kan aku nyimpen nomornya Kak Yola nih. Nah, itu kan kadang-kadang lihat kayak Kak Yola kayak jalan-jalan gitu kayak pas waktu itu memang bagian dari pertukaran pelajar itu kayak jalan-jalan mengunjungi perusahaan-perusahaan yang kayaknya seru gitu melihatnya gitu. Kayak wah jalan-jalan nih Kak Yolanya. Itu apa memang bagian dari PMM atau Kak Yola pribadi atau gimana tuh Kak? Ya, itu tadi itu namanya modul Nusantara. Nah, modul Nusantara ini ada 4 SKS. Oh, banyak ya. Jadi kegiatan modul Nusantara ini dilakukannya tuh setiap Sabtu dan Minggu. Jadi Senin sampai Jumat itu kita kuliah seperti biasa. Sabtu Minggu itu kegiatan modul Nusantara. Nah, modul Nusantara ini kita mengenal lingkungan ke pulau mana kita pergi gitu. Sejarah tempat tersebut kayak saya kan di Tarakan. Jadi kami kunjungan ke museum sejarah Tarakan gitu. Kemudian mengenal adat istiadat yang ada di sini. Kemudian tempat wisata yang ada di sini gitu. Oh, jadi Kak Yola banyak belajar ya budaya di Sumatera, di Jawa, sama di Kalimantan gitu. Ya lumayan. Sekali mendayung bukan 2 pulau, 3 pulau. 3 pulau terlampaui. 3 pulau terlampaui ini. Berarti Kak Yola Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu modul Nusantara. Itu di modul Nusantara sendiri ada tugas atau cuma ya perkenalan gitu aja Kak? Kita ada laporan. Laporan lagi. Full ini. Ini 1 minggunya full ini. Tapi laporannya nggak tiap minggu. Laporannya itu tiap 1 bulan. Jadi 1 bulan ada 4 minggu. Nah, nanti ada template-nya dari PMM. Minggu pertama, hari kedua kita ngapain aja, terus disertakan buktinya gitu. Wah, berarti bukan kayak laporan makalah, tapi lebih ke kayak aktivitas pas waktu melaksanakan modul Nusantara itu ya Kak? Iya, mendeskripsikan kegiatan apa saja yang kita lakukan gitu. Ya asik sih, maksudnya nggak mikir kayak makalah. Tapi untuk biaya transportnya itu waktu jalan-jalan modul Nusantara itu dibiayain apa pribadi ya Kak? Ya itu semua udah dibiayain sama PMM, jadi kita benar-benar nggak ngeluarin uang sama sekali, kecuali kalau misalnya kita mau jajan. Sebenarnya kalau jajan ditanggung kan ya lumayan gitu. Lumayan. Gitu. Ngomong-ngomong soal Kak Yola yang udah hampir 1 semester nih Kak.
kayak pengalaman apa yang paling menarik menurutnya Kak Yola selama ikut PMM? Gimana Kak? Pengalaman paling menarik menurut Kak Yola? Oh iya, pengalaman paling menarik ya. Ini berhubungan sama aquaculture, perikanan. Boleh. Jadi saya itu kaget banget awalnya karena ternyata saya milih ini nggak searching dulu Pulau Tarakan itu gimana, Kalimantan Utara itu gimana, saya nggak searching dulu. Jadi pas sampai sini tuh beneran kaget. Jadi di sini tuh kami ada praktikum budidaya, manajemen budidaya. Ternyata di sini tambaknya itu besar-besar banget. Jadi tambaknya itu satu kotak itu 1 hektar, 10 hektar gitu. Beda sama yang di Jawa. Kalau di Jawa kan saya udah pernah magang. Nah, tambaknya itu tambak intensif kan yang kotak-kotak kecil itu. Nah, di sini tambaknya 1 petak 1 hektar, 10 hektar gitu. Itu kalau ngelilingi capek itu kempor kayak gitu. Capek itu nggak dikelilingi malah. Dibiarin aja kayak gitu. Jadi mereka tuh budidaya ikan modalnya tuh sedikit aja. Kebanyakan ya. Mereka tinggal masukin air laut terus ditutup. Habis itu panen gitu. Oh, berarti nggak kayak seintensif di Pulau Jawa yang harus pakai kincir. Ini ikan biasa berarti yang dimaksud Kak Yola, kayak ikan-ikan air laut gitu yang dimasukin ke tambak. Iya, betul. Tapi beberapa itu udah kayak khusus udang windu, khusus ikan bandeng gitu. Oh, itu berarti kayak nggak pakai alat-alat tambahan kayak kincir atau yang kasih pakan secara intensif itu tiap hari gitu. Ada yang iya, ada yang enggak. Jadi kalau yang tambak tradisional yang hanya mengandalkan dari laut itu benar-benar cuma mengandalkan pasang surut air laut. Sama pakan alami yang ada di dalamnya gitu. Oke. Berarti masih berlimpah sepertinya di sana. Kualitas airnya kayaknya masih bagus berarti ya Kak? Bagus banget. Nah itu salah satunya. Hasil laut dari sini itu kebanyakan diekspor ke luar negeri. Jadi sebenarnya Kalimantan Utara ini terkenal di luar negeri, tapi di Indonesia nggak begitu gitu. Nah itu salah satu yang bikin saya kaget gitu. Oh iya ya gitu. Kok aku nggak tahu gitu. Nah, sama kita juga nggak tahu ternyata Kalimantan Utara itu penghasil ikan yang berkualitas. Iya betul. Taunya kan kayak ya udah udang di Pulau Jawa, produksi udang, produksi di Pulau Jawa kayak gitu. Saya mikir kayak apa nanti kerja di sini aja ya gitu. Kayaknya peluangnya banyak ya Kak di sana. Banyak banget di sini juga penduduknya masih sedikit. Oh. Jadi masih sepi ya Kak di sana? Sepi, tapi bukan yang dikit banget. Maksudnya kalau dibandingkan sama di Banyuwangi lah misalnya. Iya sih. Sedikit. Tapi kayaknya Kalimantan habis ini ramai ya. Mengingat ada ibu kota yang dipindahkan ke sana. Itu kan Kalimantan Tengah Kak, beda. Tapi kan nanti pada akhirnya meluas pasti nantinya. Namanya daerah urban nanti jadinya. Pasti bakal banyak yang ke sana. Tapi gak apa-apa sih, kayaknya potensi perikanan di sana masih luas kayaknya. Di Jawa udah banget. Seru tapi kan kelihatannya juga pusing. Tapi mantap lah Kak Yola bisa menjalaninya kayak gitu. Kan ini kita mulai tadi denger yang seru-serunya nih Kak. Kalau misalnya ada adik tingkat yang mau ikut PMM nih, apa sarannya dari Kak Yola? Misal harus sebelum ikut PMM kalian harus tahu ini, setidaknya harus cari ini kayak gitu. Tips-tipsnya biar gitu Kak. Tidak salah jalan dan tidak menyesal gitu Kak. Oh, untuk saran ya, saran saya itu kalau mau milih kampusnya searching dulu daerahnya itu gimana, adat istiadat di sana gimana, lingkungan di sana gimana. Siapa yang boleh? Halo Kak Yola. Kita yang like apa gimana nih?
Halo Kak Yola. Sepertinya Kak Yola mengalami terpental. Halo, dengan Kak Yola. Gak apa-apa kalau misal sinyalnya jelek off cam aja gak apa-apa Kak Yola. Enggak, ini tadi ada yang nelpon pakai telepon biasa jadi datanya mati. Tak kira kenapa kok Kak Yola tiba-tiba tidak jalan, apa kita yang nge-freeze, ternyata tidak kayak gitu. Oke Kak, kita ulang lagi nih pertanyaan nih. Tips buat adik-adik sebelum misal yang mau aku pengen ikut PMM nih, lihat Kak Yola kayaknya asik. Maaf. Oke, aku ulangi ya Kak pertanyaannya. Iya Kak. Nah, ini tips dong buat adik-adik yang pengen ikut barangkali antas semester 3 mau ikut ya kan, biar tidak pengen ikut tapi biar tidak salah langkah, salah arah, dan nggak stres di tengah jalan kayak gitu. Biar tidak menyesali lah. Iya. Harus ngapain nih? Apa yang harus dicari tahu Kak? Oh iya, untuk tipsnya itu kalau dari saya sendiri, nanti kalau mau milih universitas, searching dulu lingkungan di sana tuh bagaimana, sama kampusnya itu bagaimana gitu. Kemudian siapin dana darurat. Dana darurat nih. Iya, siapin dana darurat karena ini biaya biaya hidup yang dari PMM itu agak telat cairnya gitu. Itu adalah hal-hal biasa sebenarnya kalau dari pemerintah itu suka telat. Cerita lama sepertinya ya. Cerita lama. Tapi semoga PMM 3 nanti nggak telat. Tapi untuk ini ya jaga-jaga. Jadi siapin dana darurat karena menurut pengalaman saya telatnya itu sampai 2 bulan gitu. Waduh. Iya kering nggak kalau nggak pakai dana darurat ya kurus nanti, malah adanya kita yang didaruratkan. Berarti dari rumah harus mempersiapkan dana dulu ya Kak, biar di sana nggak daripada menunggu ketidakpastian dari pemerintah seperti itu ya. Iya betul. Karena beberapa daerah kan biaya hidupnya jauh juga sama yang di Jawa kan. Nah itu makanya tadi saya bilang searching dulu, cari tahu dulu lingkungan di sana tuh gimana gitu. Berarti harus setidaknya ya harus ada bekal lah ya ke sana, nggak asal mundur nekat jadi bonek nanti. Oke, berarti Kak Yola Desember pulang ya, berarti pas liburan dong Kak. Oh UASnya Kak Yola UAS di mana nih Kak? Kita kan Desember ada UAS nih di Sikia. Kak Yola ikut UAS yang di mana nih Kak? Saya tetap ikut UAS, tapi di sini UASnya selesai duluan, makanya kami udah bisa pulang gitu. Oh. Jadi pulangnya itu setelah di kampus penerima itu selesai UAS gitu. Oh, oke. Berarti Kak Yola udah menjalani UAS nih ya, berarti. Nanti pas Desember tanggal 16 itu kami udah selesai UAS, tapi di UNER belum. Jadi nanti UAS lagi di UNER gitu. UAS 2 kali berarti Kak? Double. Iya betul. Aduh, pusing 2 kali berarti ini. Belum capeknya perjalanan ini kayaknya. Oke. Banyak ya informasi yang kita dapat dari Kak Yola tentang PMM. Kita kan sebagai mahasiswa awam nih yang nggak tahu nih apa itu PMM. Tahu-tahu ada kayak poster di IG Aquaculture sama yang selamat untuk Kak Agustin Yolanda yang lolos PMM angkatan kedua di Universitas Borneo. Keren sih. Pertama. Nah,
nih teman-teman buat yang masih kepo sih, maksudnya masih kepo ya tentang apa itu PMM, mungkin ini nih bisa tanya langsung ke Kak Yola langsung. Kadang-kali ada yang mau PDKT juga kan. Kan Kak Yola cantik kan ya. Jadi barangkali ada yang mau PDKT gitu kan, yang tanya-tanya PMM. Terus ternyata tertarik sama PMM juga. Tertarik ke PMM apa tertarik ke Kak Yola ini? Iya, katanya kalau bisa dapat dua-duanya udah pandai ya kan. Bahaya ini. Apa jangan-jangan kamu mau? Mohon maaf tidak. Oke teman-teman, karena waktu kita yang terbatas nih juga kita udah dapat banyak informasi. Kita mau berterima kasih nih kepada Kak Yola yang dengan senang hati membagikan pengalamannya ke kita ya. Kasih gambaran nih, oh ternyata gitu tuh PMM itu. Kayak ternyata ya seru, jalan-jalan, ya tapi pusing. Kayak gitu. Nah, buat Kak Yola semoga UASnya nanti dipermudah, amin. Biar nggak terlalu pusing kayaknya, udah UAS di sana, UAS di UNER, kayak gitu. Terus semoga perjalanannya maupun perjalanan ke Banyuwangi atau Kak Yola mau pulang diberikan keselamatan. Amin. Gak sabar nih kayaknya ketemu Kak Yola di Banyuwangi. Nyatanya gak sabar kayaknya Kak Yola. Dia malu-malu tuh. Hoax. Nah, nanti kita praktikum bareng. Iya kayaknya kan dua-dua Kak. Iya kayaknya ikutnya praktikum angkatan dua-dua. Gak apa-apa. Dari sini kan udah kenal, oh ada Anta nih, dia yang angkatan 2022. Bisa lah. Speak di kita. Oke Kak Yola, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu Kak Yola. Dadah Kak Yola. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama.